Bukit Soeharto yang terletak di Kalimantan Timur dikenal sebagai salah satu kawasan yang kaya akan alam dan menjadi area konservasi hutan yang dilindungi. Namun, di balik keindahan alamnya, bukit ini juga menyimpan kisah-kisah misterius dan cerita horor yang sudah lama beredar di kalangan penduduk lokal maupun para pengunjung. Kombinasi antara sejarah, mitos, dan pengalaman menyeramkan yang diceritakan dari mulut ke mulut menjadikan Bukit Soeharto sebagai tempat yang tidak hanya indah, tetapi juga penuh dengan aura mistis. Sebelum dikenal sebagai Bukit Soeharto dan menjadi kawasan konservasi seperti sekarang, wilayah tersebut merupakan bagian dari hutan tropis Kalimantan Timur yang lebat dan relatif belum tersentuh. Area ini dulunya adalah hutan liar yang dihuni oleh berbagai spesies flora dan fauna. Tidak banyak kegiatan manusia yang berlangsung di sana karena lokasi yang terpencil dan medan yang sulit dijangkau. Namun, seperti banyak daerah di Kalimantan, hutan ini juga dihuni oleh komunitas adat lokal yang hidup berdampingan dengan alam. Masyarakat setempat yang mendiami wilayah di sekitar bukit tersebut hidup dari hasil hutan dan sungai yang ada di sekitar mereka. Hutan-hutan ini juga dipercaya memiliki nilai spiritual dan mistis bagi masyarakat adat yang mungkin telah lama menganggap wilayah ini sebagai tempat yang sakral dan dihuni oleh roh-roh leluhur atau makhluk gaib lainnya. Pada masa penjajah dan setelah proklamasi kemerdekaan, Bukit Soeharto juga pernah menjadi tempat persembunyian bagi para pejuang gerilya Indonesia yang melawan pasukan Belanda. Lokasi yang terpencil dan medan yang berat menjadikan lokasi ideal untuk menyusun strategis dan bertahan dari serangan. Nama Bukit Soeharto melekat pada Presiden Soeharto pada era 1980-an, memberikan perhatian khusus pada pelestarian lingkungan di Kalimantan, termasuk menetapkan wilayah ini sebagai Taman Hutan Raya atau Tahura. Untuk menjaga kelestarian ekosistemnya, hal ini dilakukan untuk melindungi wilayah hutan dari ancaman deforestasi dan eksploitasi sumber daya alam yang mulai marak saat itu. Sebelum dinamai demikian, bukit ini tidak memiliki nama resmi dan hanya dikenal oleh masyarakat lokal sebagai bagian dari hutan Kalimantan yang luas. Kawasan ini terletak di sepanjang jalur yang menghubungkan dua kota besar di Kalimantan Timur, yaitu Balikpapan dan Samarinda. Bukit Soeharto yang mencakup sekitar 61.850 hektar dengan berbagai spesies flora dan fauna yang dilindungi. Namun, bukan hanya keanekaragaman hayatinya yang menarik perhatian, Bukit Soeharto juga dikenal sebagai tempat yang sering dihindari, terutama pada malam hari. Karena aura mistis yang dipercaya oleh masyarakat setempat, banyak kisah horor dan cerita seram beredar tentang tempat ini, sehingga menciptakan ketertarikan bagi para pemburu pengalaman paranormal. Cerita mistis dan horor di balik cerita tentang konservasi dan keindahan alam, Bukit Soeharto menyimpan banyak legenda menyeramkan. Salah satunya, cerita yang paling terkenal adalah tentang suara-suara aneh yang sering terdengar di malam hari. Para pengendara yang melintasi jalur hutan di sekitar Bukit Soeharto sering melaporkan mendengar suara tangisan, bisikan, bahkan suara tawa yang tidak jelas asalnya. Pengalaman ini sering terjadi saat mereka melintasi daerah ini pada malam hari, terutama saat kabut tebal menyelimuti jalanan. Tidak sedikit juga pengendara yang mengaku melihat penampakan sosok-sosok gaib, sosok wanita berpakaian putih yang muncul secara tiba-tiba di pinggir jalan, atau penampakan bayangan hitam yang bergerak cepat di antara pepohonan. Sering diceritakan oleh mereka yang melintasi kawasan ini. Sosok wanita tersebut sering digambarkan sebagai kuntilanak, hantu yang sering dikaitkan dengan legenda horor Indonesia. Kejadian aneh dan sulit dijelaskan. Selain penampakan, ada juga kisah tentang kendaraan yang tiba-tiba mogok tanpa alasan, yang jelas saat melewati Bukit Soeharto. Mesin kendaraan yang normal tiba-tiba mati dan tidak bisa dihidupkan kembali, hingga pengemudi dan penumpang merasa ada kehadiran yang tak kasat mata di sekitar mereka. Setelah beberapa saat, kendaraan bisa menyala lagi dengan sendirinya. Peristiwa ini seringkali dihubungkan dengan kehadiran makhluk gaib yang dianggap mengganggu manusia yang berani melintasi wilayah tersebut pada waktu-waktu tertentu. Penduduk lokal
juga sering menceritakan kisah tentang para penebang kayu atau pekerja yang pernah hilang di dalam hutan Bukit Soeharto. Beberapa dari mereka ditemukan dalam kondisi bingung dan tidak dapat mengingat apa yang terjadi pada mereka selama hilang. Ada pula yang tidak pernah ditemukan kembali, menambah misteri yang menyelimuti bukit ini. Ritual dan larangan di Bukit Soeharto. Sebagai tempat yang dianggap angker, Bukit Soeharto memiliki beberapa aturan tak tertulis yang harus dihormati oleh siapapun yang mengunjungi area tersebut. Salah satunya adalah larangan untuk berkata kasar atau meremehkan keberadaan makhluk tak kasat mata di sekitar hutan. Masyarakat percaya bahwa makhluk-makhluk halus yang tinggal di sana bisa marah jika mereka merasa dihina dan akan membalas dengan mengganggu pengunjung. Ada pula cerita tentang ritual-ritual yang dilakukan di area tertentu di Bukit Soeharto, terutama di tempat yang dianggap suci. Beberapa orang yang percaya dengan kekuatan gaib sering melakukan ritual pemanggilan arwah atau sekedar memberi persembahan pada penunggu agar mereka tidak diganggu selama berada di sana. Mitos makhluk penunggu Bukit Soeharto. Seperti banyak lokasi berhutan lainnya di Indonesia, Bukit Soeharto juga dipercaya memiliki makhluk penunggu. Salah satu makhluk yang paling sering disebut adalah sosok orang bunian atau makhluk halus yang tinggal di hutan dan jarang menampakkan diri. Mereka dipercaya sebagai makhluk yang tidak suka diganggu oleh manusia. Ada banyak cerita tentang orang-orang yang tersesat di hutan dan kemudian ditemukan dalam keadaan linglung setelah diduga dibawa oleh makhluk bunian ini. Makhluk bunian adalah sosok mistis yang dipercaya ada dalam kepercayaan masyarakat Melayu, khususnya di Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Bunian sering digambarkan sebagai makhluk halus yang memiliki kemiripan dengan manusia, tetapi mereka hidup di alam gaib yang tidak kasat mata oleh manusia biasa. Berikut beberapa ciri umum dari makhluk bunian. Penampilan. Bunian seringkali digambarkan berwujud seperti manusia biasa. Bahkan ada yang menyebut mereka sangat rupawan atau lebih indah dari manusia pada umumnya. Mereka biasanya mengenakan pakaian tradisional yang sangat rapi dan indah. Kehidupan di dunia paralel. Bunian dipercaya hidup di dunia paralel yang mirip dengan dunia manusia, namun tidak bisa dilihat secara langsung. Dunia mereka konon berada di tempat-tempat tertentu seperti hutan, bukit, gunung, atau tempat-tempat terpencil lainnya. Kekuatan gaib. Mereka memiliki kemampuan untuk membuat diri, dan dunia mereka tak terlihat oleh manusia biasa. Namun, terkadang ada orang yang tersesat ke dunia bunian tanpa disadari, terutama jika orang tersebut mengganggu atau memasuki wilayah yang dihuni bunian. Sifat dan tujuan. Bunian biasanya digambarkan tidak bersifat jahat, tetapi mereka juga bisa marah jika wilayah mereka diganggu atau dilanggar. Mereka lebih dikenal sebagai makhluk penunggu alam yang menjaga keseimbangan alam di tempat mereka tinggal. Fenomena tersesat. Ada banyak cerita tentang orang-orang yang tiba-tiba tersesat di hutan atau di gunung, dan setelah ditemukan kembali, mereka mengaku telah dibawa ke dunia bunian. Biasanya orang-orang ini menghilang selama beberapa hari atau bahkan lebih, tetapi mereka merasa hanya hilang untuk beberapa saat. Kepercayaan terhadap bunian ini sangat kental dalam budaya dan cerita rakyat, terutama di daerah-daerah yang masih sangat terhubung dengan alam dan spiritualitas. Selain itu, cerita tentang hantu prajurit atau roh-roh penasaran dari zaman perang juga sering dikaitkan dengan Bukit Soeharto. Beberapa lokasi di bukit ini diyakini pernah menjadi medan pertempuran, dan roh-roh dari mereka yang gugur diyakini masih bergentayangan hingga saat ini. Bukit Soeharto adalah tempat yang menyimpan banyak cerita menarik. Di satu sisi, ia adalah tempat yang kaya akan keindahan alam dan sejarah. Tetapi di sisi lain, tempat ini juga dikenal sebagai kisah-kisah horor dan pengalaman mistis yang seringkali sulit dijelaskan secara logis. Bagi para pencari sensasi mistis atau mereka yang tertarik dengan dunia horor, Bukit Soeharto menawarkan banyak cerita seram yang mungkin bisa menguji keberanian mereka. Namun, meski banyak yang menganggap kisah-kisah ini sebagai legenda atau mitos, tidak sedikit pula percaya bahwa keangkeran Bukit Soeharto adalah nyata. Jadi, bagi siapa saja yang ingin menjelajahi bukit ini, baik untuk menikmati alamnya atau merasakan atmosfer mistisnya, selalu dihimbau untuk tetap berhati-hati dan menghormati apapun yang ada di sana.